Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Teknik Proteksi akan membahas terkait tugas teknik proteksi, yaitu tentang penyetingan relay koordinasi. Ini dilakukan di Gardu Induk Karangjoa, Balikpapan, Kalimantan. Nah, untuk rangkaian ini telah kami buat dan disesuaikan dengan rangkaian yang ada di Spada. Baik, pertama untuk fokus saya yaitu di trafo incoming 2 dan ketika kondisi kedua generator menyala. Nah, yang perlu diperhatikan, pertama kita melakukan analisis terhadap load flow-nya dulu untuk melihat arus yang mengalir dari incoming 2, kemudian arus yang mengalir dari generator. Nah, untuk incoming 2 itu dapat dilihat ini arus yang mengalirnya sekitar 289 ampere. Kemudian ini juga dari generator yang masuk ke coupler sekitar 579 ampere. Nah, kemudian yang masuk ke beban itu sekitar 869,7 ampere. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui analisis short circuit pada masing-masing bus. Nah, ini dapat dilihat hasil short circuitnya seperti ini. Ini kita pilih yang paling kecil, yaitu di bagian line to line. Dapat dilihat di bus 3, bus 8, sama di coupler. Nah, selanjutnya langsung saja kita melakukan setting di bagian OCR. Pertama di incoming 2, itu dapat kita hitung dengan cara arus load flow kita kalikan 6 kali. Itu diasumsikan arus yang mengalir di incoming itu sekitar 6 kali dari arus normalnya. Nah, didapat pick up-nya sebesar 0,87. Selanjutnya untuk di beban dengan nominal arus yang mengalir tadi diasumsikan 3 kali dari arus nominalnya, sehingga didapatkan hasil perkaliannya sekitar 8,96. Begitu juga di bagian coupler, kita setting OCR-nya, kita asumsikan 3 kali dari arus nominal yang mengalir, dan didapatkan nilainya sekitar 0,87. Begitu juga kita melakukan setting di OCR pada masing-masing generator dan dapat nilai pick up sebesar 0,43. Nah, mungkin langsung saja kita melakukan simulasi. Pertama kita anggap terjadi fault di bagian J3. Nah, di sini dapat kita lihat nanti relay mana dulu yang mendeteksi terjadinya gangguan. Nah, di sini bisa dilihat bagian yang pertama kali ngetrip itu di bagian relay 4, kemudian di bagian relay 12 dan relay 2. Nah, jadi bisa kita lihat juga untuk grafiknya. Nah, di sini dapat dilihat pembacaannya itu berdasarkan di bagian sebelah kiri. Ini ada relay 4, relay 12, dan relay 2. Nah, tadi kan kita mau mengasumsikan relay pertama itu di relay 4, kemudian relay 12, dan relay 2. Nah, di sini dapat dilihat yang pertama itu relay 4, kemudian relay 12, dan relay 2. Tapi di relay 12 dan relay 2 itu terdapat perpotongan garis di grafiknya. Hal ini harus kita atasi karena itu dapat diasumsikan dia ngetrip secara bersamaan. Nah, ini langsung kita setting aja, dimana di relay 12
kita bisa ngatur di time dialnya. Nah, ketika ini masih bersinggungan, kita bisa geser aja. Nah, ini dapat dilihat ini settingan yang udah bagusnya. Jadi ketika relaynya nggak saling bersinggungan atau berpotongan. Jadi untuk jarak antar kedua relay bekerja itu sekitar 0,2. Kemudian mungkin kita coba lihat ketika terjadi fault di bus. Nah, dapat dilihat bagian coupler dulu yang nge-trip, kemudian di bagian incomingnya. Oke, jadi di settingan ini kita menyeting bagian yang nge-trip dulu, itu bagian yang dekat dengan terjadinya fault, kemudian bagian coupler, karena bagian coupler untuk mengamankan perangkat yang ada di generator, kemudian baru di bagian incoming. Oke, mungkin next untuk penjelasan selanjutnya bisa jelasin. Oke, baik. Untuk selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Afan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus kedua yang dimana untuk generatornya hanya salah satu saja yang hidup, sehingga di sini saya akan mematikan generator. Oke, karena di sini satu generator mati, sehingga untuk relay OCR-nya dia akan tergabung dengan relay coupler, sehingga di sini juga kita asumsikan untuk mati karena udah tergabung di relay yang ada di couplernya. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita melakukan analisis load flow terlebih dahulu untuk melihat nominal arus yang bekerja pada masing-masing bus. Ya, dapat terlihat untuk di bus 3 ini arus nominal yang bekerja yaitu sebesar 429,3 ampere. Kemudian untuk yang ke arah beban yaitu sekitar 858,6 ampere, dan pada daerah coupler di sini sebesar 429,3 ampere. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita juga melakukan analisis mengenai short circuit yang terjadi pada rangkaian kita. Nah, pada analisis short circuit ini juga sama, kita dapat melihat nilai terkecil dari gangguan yang terjadi. Nah, di sini untuk nilai short circuitnya kita asumsikan sama seperti sebelumnya, yaitu sebesar 21.000, sehingga kemudian dilakukan untuk perhitungan dari masing-masing OCR-nya. Nah, untuk masing-masing OCR-nya di sini saya memiliki settingan di mana untuk OCR yang berada di beban, dia akan nge-trip terlebih dahulu ketika terjadi gangguan. Kemudian yang kedua yaitu OCR yang ada di couplernya, dan terakhir dia akan nge-trip pada bagian incoming. Untuk pengaturan agar bisa menjadi pengaturan tersebut, settingan pada OCR yang ada di incoming itu nanti akan dari arus nominal akan dikali 6, dan di coupler dan juga di beban nantinya akan dikali 3, sehingga pada OCR dapat terlihat tadi arus nominalnya itu sebesar 429, sehingga diatur dikali 6, sehingga dapat terukur sekitar 2580 ampere. Kemudian untuk beban, untuk arus nominalnya tadi itu sebesar 858, sehingga settingan OCR yang diatur itu juga sebesar 2580 ampere. Mohon maaf, sekitar
2574 ya, sama 2580. Kemudian untuk yang di coupler juga dikali 3, yakni 429 dikali 3, sehingga untuk settingannya itu sebesar 1380 ampere. Nah, setelah settingan OCR ini dilakukan, kemudian kita berikan gangguan. Untuk yang pertama yaitu pada bagian beban, untuk melihat apakah koordinasi antara relay ini udah berjalan proteksinya sesuai dengan urutan yang telah kita rancang. Nah, dapat terlihat untuk gangguan yang ada di beban ini setelah sesuai, yang mana urutannya adalah yang pertama yaitu pada set OCR pertama MCB yang ada di beban ngetrip, kemudian MCB yang ada di coupler ngetrip, dan kemudian dilanjut dengan MCB yang ada di incoming. Selanjutnya kita dapat melihat di bagian grafiknya. Untuk di grafik ini sendiri di sini masih terdapat masih terdapat bersinggungan antara relay 2 dan relay 12, yang mana relay 2 itu merupakan incoming dan relay 12 merupakan yang ada di coupler, sehingga kita atur saja untuk di time dialnya, kita naikkan ke atas agar tidak bersinggungan, sehingga untuk grafiknya sudah terlihat bagus, dan juga yang terbaik adalah dengan perbedaan 0,2. Kemudian untuk selanjutnya yaitu gangguan terhadap bus 3, yang mana nantinya untuk tripnya dia akan di coupler, kemudian dia akan di incoming. Nah, untuk yang di beban ini kenapa tidak ngetrip? Itu karena tidak ada arus yang mengalir pada beban ini, sehingga dapat dikatakan untuk koordinasi pada bagian fault yang ada di bus 3 ini sudah benar. Kemudian lanjut ke bagian yang ketiga, untuk fault yang ada di coupler juga sama halnya dengan sebelumnya, yang mana yang bakal ngetrip yang pertama adalah yang di bagian coupler, kemudian yang kedua adalah di bagian incoming. Kenapa seperti itu? Karena pada bagian pembangkit ini harus lebih dahulu ngetrip agar pembangkit ini untuk peralatannya aman dari kerusakan. Mungkin untuk kasus yang kedua ini cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Sebelumnya izin memperkenalkan, saya Muhammad Fikri Faisal dengan NIM I072044. Di sini saya akan melanjutkan kasus setting koordinasi OCR ya. Dimana di sini kasus yang saya ambil itu kondisi ketika dua pembangkit itu mati. Nah, di sini tadi ada salah satu pembangkit yang mati. Di sini saya lanjutkan ke pembangkit keduanya, saya matikan. Saya bikin out of service. Oke, mungkin di sini saya bisa langsung coba ke gangguannya. Dimana gangguannya di sini keseluruhan ya, ada LL, LG atau LLG dan seterusnya. Di sini saya taruh gangguannya di jalur beban dengan anggapan gangguan itu terjadi di daerah beban. Nah, di sini dapat terlihat kalau urutan koordinasi yang duluan itu adalah di jalur beban, selanjutnya yang kedua itu di jalur incoming. Nah, mengapa hal ini diperlukan? Seperti yang sebelumnya disinggung oleh teman saya, jadi koordinasi si OCR ini gunanya untuk mengamankan beberapa komponen apabila terjadi gangguan di salah satu tempat. Dimana di sini saya taruh faultnya di bagian jalur beban, jalur 3 ya. Nah, ketika di jalur 3 ini terjadi gangguan atau fault itu relay di bagian beban akan terputus pertama, selanjutnya itu di relay di jalur incoming. Nah, untuk mengkoordinasikan itu, seperti teman saya juga sebelumnya, perlu dilakukan analisis load flow. Di sini saya jalankan.
Nah, untuk analisis load flow ini diperlukan untuk melihat nilai arus nominal yang mengalir di setiap jalur. Di mana di sini terlihat nilai jalur incoming itu sebesar 825,7 ampere dan di jalur beban itu sama. Nah, kenapa demikian? Ya dikarenakan di sini kondisi yang saya lakukan itu adalah tanpa pembangkit. Jadi aliran dayanya itu berasal dari satu sumber aja, yaitu dari sumber incoming. Nah, selanjutnya dari si nilai load flow tersebut itu dapat dilakukan setting OCR di nilai pickupnya. Nah, semisal ini nilai pickup saya ubah, itu akan berpengaruh ke perubahan si relay ampere dan primary ampere. Nah, nilai primary ampere ini didapatkan dari hasil perkalian arus yang dilewati ketika analisis load flow. Nah, semisal di sini saya atur di sini, misalkan di load flow-nya itu ternilai 825,7. Nah, di sini 825,7 saya anggap dikalikan 3 kali lipat ya. Nah, kenapa dikalikan 3 kali lipat itu? Dikarenakan arus ketika arus gangguan itu tuh terjadi arus yang tidak seharusnya atau melebihi dari si aliran dayanya. Jadi sini saya anggap dikali 3 itu dengan hasil nilai itu didapat sekitar 2477. Nah, di sini primary ampere sekitar 2580. Ini menurut saya sudah mendekati. Jadi tidak perlu saya ubah. Dan selanjutnya untuk OCR di bagian beban, nah nilainya sama ya, primary ampere sekitar 2580. Jadi itulah mengapa ketika saya taruh volt di bagian jalur beban itu koordinasi relaynya sudah sesuai, di mana jalur beban dahulu selanjutnya ke jalur incoming. Nah, setelah dilihat seperti ini, urutannya sudah benar, kita dapat melihat hasil pembacaan grafik si koordinasi relaynya. Nah, di sini dapat terlihat karena sebelumnya sudah dilakukan setting oleh teman saya di kasus sebelumnya itu, grafik yang dihasilkan ini tidak bersinggungan ya. Nah, sebelumnya juga mungkin sudah disinggung oleh teman saya, jadi untuk pembacaan grafik ini sebisa mungkin jangan dibuat bersinggungan. Itu dikarenakan fenomena trip si relay atau si circuit breaker ini tidak boleh dilakukan secara berbarengan, harus sesuai dengan urutan. Nah, mungkin selanjutnya saya ambil kasus kalau semisal faultnya itu terjadi di bus incoming. Nah, di sini ketika terjadi fault di incoming itu terlihat yang mati itu merupakan relay yang ada di incoming saja. Nah, mengapa demikian? Ya dikarenakan jalur di bagian yang kasus ini itu hanya bersumber dari incoming saja. Jadi apabila CB atau circuit breaker yang ada di incoming itu mati, otomatis beban itu akan terputus atau tidak tersambung oleh apa-apa. Jadi ketika ini yang mati itu otomatis yang bawahnya juga akan ikut mati. Dan mungkin perlu tambahan lagi tadi untuk menyeting nilai arus nominal yang ada di OCR itu sebenarnya itu dikali berapa aja boleh, asalkan tidak sampai ke arus nominal short circuit. Itu kenapa? Ya karena tadi seperti yang teman-teman saya sebelumnya juga, itu ketika dilakukan analisis short circuit itu dilihat nilai short circuit yang terendah. Nah, itu dilakukan seperti itu tuh supaya kita mendapatkan nilai batasan arus yang bisa dilewatin oleh si relay. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya di kasus selanjutnya. Nama saya Muhammad Indra Alamsyah dengan NIM I02645. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan pada bagian kanan. Di sini merupakan pembagian relay listrik yang sudah dibangkitkan menuju ke beban-beban yang akan digunakan. Pertama-tama di sini ada trafo 30 MVA yang dilengkapi dengan relay OCR dan circuit breaker.
Di sini buat nilai OCR-nya udah di setting. Ini buat primary ampere-nya itu 1200. Selanjutnya saya akan mencoba buat setting OCR pada yang bagian kiri di atas CP17 ini. Pertama kita harus mengetahui buat melakukan load flow dulu buat di bagian kiri ini, yang akan didapatkan nilai sebesar 205,4 ampere. Nah, nanti nilai ini bakal dikali 4 sesuai dengan pengkalian dari yang kelompok kami gunakan. Nanti untuk setting relaynya akan ada di sebelum itu nanti di OCR-nya nanti dihubungkan dulu sama CP-nya, yaitu di bagian output, biar nanti tersambung untuk CP sama OCR-nya. Nanti untuk OCR-nya kita sesuaikan di sini dari 205,4 itu 354, nanti hasilnya sekitar 822. Untuk primary ampere-nya itu di pick-up-nya sekitar 2,74. Setelah didapatkan nilai tersebut, kita lakukan fault buat mengetahui bahwa apakah relay ini bekerja dengan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Bisa dilihat dapat dilihat bahwa circuit breaker yang akan nge-trip pertama itu pada CB17 yang dilakukan dengan CB5. Dan ini dapat terjadi karena di CB17 ini akan dilakukan fault yang nantinya akan memotong arus di sini dan nantinya akan tersambung ke CB5 yang akan memotong arusnya lagi. Hal ini dilakukan untuk menghindari komponen lain apabila terjadi gangguan, agar komponen-komponen tersebut tidak terjadi kerusakan. Setelah itu kita balik lagi buat mengetahui grafik yang akan digunakan buat di rangkaian. Oke, ini untuk grafik pada yang pada bagian kiri tadi. Di sini untuk grafik yang pertama kan relay pertama di relay 17 yang akan nge-trip pada bagian pertama yang dilakukan dengan relay 5 pada CB5 tadi yang akan nge-trip secara berurutan. Hal itu dapat terjadi karena relay ini tidak dapat nge-trip berbarengan karena harus diberi jeda sekitar 0,2 seperti itu. Mungkin untuk penjelasan di kasus ini mungkin dapat dilanjutkan kepada teman saya untuk kasus selanjutnya. Mungkin untuk lanjut kasus terakhir, yaitu pemberian fault pada jalur 4. Nah, di sini untuk yang pertama kali yaitu yang dilakukan yaitu pertama melakukan simulasi load flow analysis. Nah, dari simulasi load flow analysis ini sendiri akan didapatkan arus yang mengalir pada jalur 4. Nah, arus yang mengalir pada jalur 4 ini dengan nilai 201,3 ampere. Nah, nilai arus ini akan dimasukkan ke dalam settingan OCR yang ada pada relay 10 ini. Nah, untuk settingan OCR pada relay 10 ini, kenapa primary amps-nya bernilai 807. Nah, 807 ini didapatkan dari nilai load flow analysis tadi yang senilai 201,3. Nah, 201,3 ini
dikalikan dengan 4 karena agar berjaga-jaga ke depannya banyak bertambah itu tidak melakukan setting OCR kembali. Nah, kemudian untuk settingan library-nya sendiri yaitu menggunakan Alstom dengan model P120. Kemudian untuk overcurrent-nya sendiri itu menggunakan tipe yang ya IEC standar inverse, dan kemudian untuk nilai pickupnya sendiri itu didapatkan nilai 2,69. Kemudian di sini juga terdapat settingan pada current transformator atau CT dengan nilai primary-nya yaitu 2000 ampere. Nah, di sini juga untuk settingan dari CT-nya sendiri untuk outputnya untuk settingan pada CB-nya sendiri, bukan CB tapi relaynya output. Nah, di outputnya sendiri ini untuk menghubungkan ke CB 23. Nah, kemudian untuk mengetahui dari nilai OCR-nya itu sendiri, di sini diberi fault pada jalur 4. Nah, di sini untuk yang pertama kali ngetrip itu CB-nya itu berada di dekat beban. Kemudian untuk yang kedua sendiri itu yang berada di bawah trafo. Nah, untuk grafiknya sendiri itu dapat dilihat dari di sini terlihat grafik yang ada di sini bahwa relay satu ini ngetrip terlebih dahulu, kemudian relay 10 menyusul kemudian dengan selisih waktu 0,2 detik. Karena dengan selisih tersebut CB itu tidak merusak komponen yang lain-lainnya, jadi secara bergantian CB itu bekerjanya. Kemudian untuk kesimpulannya dari project kali ini, komponen OCR dibutuhkan untuk mengatur proses pembukaan CB pada jaringan listrik, di mana apabila terjadi gangguan CB yang terbuka akan urut sesuai skala prioritas. Nilai yang diperlukan untuk setting OCR didapatkan dari arus nominal pada analisis load flow dan arus hubung singkat pada analisis short circuit. Mungkin demikian dari kelompok kami mempresentasikan tentang setting OCR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.